istighfar seperti ceritanya siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika sowan ke gurunya yaitu Abdul Abbas Al-Mursi ya kan. Sudah pernah saya ceritakan itu ya. Iya. Begini kata Rasulullah. Kana fi man lakun atan antara umat terdahulu di Bani Israel dulu kata Rasulullah ada seseorang ini qotalatis atan watis ina nafsan. Seseorang ini telah membunuh bukan kayak perang ya, memang matilah itu perang yang benar. Ini ndak, membunuhnya bukan karena peperangan, ya melakukan tindak kriminal pembunuhan lah, tepatnya begitu. Jadi seorang laki-laki ini melakukan tindakan pada jumlah 99. Nah, ternyata kemudian setelah membunuh sejumlah 99 orang itu, bahasa sarahnya fahabat alaihi nafahatul wusul wa ana abanu sa'atil inaba wal qabul. Lalu kemudian dia terbesit ya di hatinya untuk bertaubat. Ini ada panggilan taubat gitu ya. Ada rentek kata orang Jawa itu ya. Ada getaran hati di mana seseorang ini terpanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya ya kita minta diberi Allah taala itu hati yang tergerak untuk taubat, hati yang tergerak untuk kembali kepada Allah di setiap kesalahan, di setiap kemaksiatan yang kita lakukan, dan mau bertaubat atas dosa yang sudah kita lakukan itu adalah bagian dari nikmat Allah yang luar biasa. Begitu lelaki ini terbesit untuk bertaubat, fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka kemudian dia bertanya kepada siapa? Kepada orang paling top di zamannya ya. Orang yang paling top di zamannya. Jadi ya memang dari dulu bahwasanya orang ingin taubat, ingin kembali pada Allah Ta'ala itu ya butuh guru gitu ya. Ya butuh kiai kalau bahasa kita untuk membimbing kita. Supaya apa? Supaya tidak salah jalan ya. Supaya tidak salah jalan. Maka kita ini walaupun segede ini juga tetap punya guru, punya orang yang kita percayakan keilmuannya. Kita tanya tentang hal ikhwal yang membingungkan kita. Itu memang sejak dari dulu begitu. Dan memang perintahnya Allah Ta'ala begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada yang tahu gitu ya. Dan ini juga begitu. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Lalu laki-laki ini yang telah melakukan tindak kriminal pembunuhan sebanyak 99 orang ini lalu bertanya kepada orang yang paling top di zamannya ya, orang yang paling top di zamannya. Fadulla ala rohibin. Lalu kemudian, karena ini cerita zaman Bani Israel ya, lalu lelaki ini kemudian diberi petunjuk, sana pergilah ke rohib. Rohib itu kalau sekarang ya apa ya, pendeta ya, pendeta ahli ibadah ya, orang yang hidupnya beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi rohibnya Bani Israel ya. Lalu dia bertanya ke sana. Lalu lelaki ini mendatangi rohib tadi. Fa'atahu faqala. Dia ngomong gini, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Dia ngomongnya innahu, seseorang ya, sesungguhnya ada seseorang yang dirinya membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah dia punya kesempatan untuk taubat ya. Menarik ini bahasanya pakai innahu. Innahu itu kalau kita terjemahkan ya sesungguhnya ada seseorang gitu ya. Kata ganti ketiga. Dia tidak bilang saya, dia tidak bilang saya. Jadi lelaki ini datang ke pendeta
Lalu ngomongnya gimana? Ada seorang laki-laki ya telah membunuh 99 orang. Apakah laki-laki itu masih punya kesempatan untuk bertaubat? Ini menarik. Menariknya dia tidak menggunakan bahasa saya telah membunuh gitu. Apa sisi pelajarannya? Dikatakan di sarahnya itu fayyu'ta fihi bidhamiril ghaibah, ya. Dia memakai kata ganti ketiga itu kenapa? Ya karena dia ngakui dosa itu tidak perlu ke orang gitu ya. Ngaku dosa itu ngakunya ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk mempersedikit jumlah saksi atas kriminal yang kita lakukan di dunia ini. Mempersedikit saksi. Mempersedikit saksi. Jadi bahasa sarahnya itu tambihan alal adab fi hikayati misli dzalika mimma yukrahu an nutqu bihi. Jadi menggunakan kata ganti ketiga, tidak menggunakan kata ganti pertama saya gitu ya. Kenapa? Karena gondeli adabnya apa? Tidak mengucapkan sesuatu yang dinilai makruh, yaitu apa? Mengakui kesalahan di hadapan orang lain. Nah, ini kan urusannya mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan juga bahwasanya ketika kita punya tanggungan kepada orang lain ya, ketika kita punya, contohnya kemarin mungkin dulu kita ngambil uangnya orang ya, maka untuk mengembalikannya ada opsi-opsi. Di antaranya kita bilang saya punya hutang ke sampean, ini saya kembalikan. Saya punya keinginan untuk memberi jenengan uang sebesar ini, ya itu tidak apa-apa. Karena tuntutannya orang yang bertaubat dari hak Adam ini adalah mengembalikan apa yang ia ambil dengan cara yang tidak benar. Mau mencuri harus mengembalikan. Nah, ketika mengembalikan itu pertanyaannya, apakah disyaratkan harus mengakui aku dulu mencuri uangmu, aku dulu mengambil uangmu, atau yang penting uangnya kembali? Ya. Jawabannya yang penting uangnya kembali, dan kita meminta ikhlasnya itu dengan cara tadi itu mengembalikan apa yang kita ambil tanpa harus mengakui pencuriannya gitu ya. Maka dia tidak mengatakan saya telah membunuh, enggak, tapi seseorang melakukan kriminal dengan cara membunuh sejumlah 99 orang ini, menurut Anda apakah seseorang ini punya hak untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala la. Oh, ini faqala la. Kata rahibnya, kata pendetanya lah, oh, tidak iso. Katanya tidak bisa. Membunuh sudah sekian banyak, maka tidak laki tersebut tidak ada pintu taubat baginya gitu ya. Faqatalahu, namanya orang pingin apa? Kembali kepada Allah. Orang pingin taubat dari kesalahan yang ia lakukan. Begitu diputus harapannya, kamu tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung apa yang terjadi? Faqatalahu. Lelaki itu membunuh rahibnya sekalian, dibunuh ya. Ya mungkin hawa-hawa premannya kan masih kental itu ya. Dia masih punya latar belakang tadi, gampang membunuh, gampang untuk menghabisi nyawa orang lain. Begitu harapannya dinyatakan tidak keturutan gitu ya, oh tidak iso, gue tidak bisa taubat. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka dia bunuh itu rahibnya tadi sehingga jumlah korban dari kriminal pembunuhannya sampai pada titik berapa? 100 gitu ya. Nah, menarik komentar dari Imamuna Al-Qurtubi ya. Beliau gini, wa hadza minar rahib dalilun ala qillati ilmihi wa adami fatanatihi ya. Haitsu lam yusib wajhal fudya. Ini menunjukkan bahwasanya rahib tadi, pendeta tadi itu ilmunya kurang ya. Ilmunya kurang, dia sebenarnya dari kapasitas keilmuan belum layak menjadi ahli fatwa, belum layak untuk memberi jawaban atas permasalahan
umat. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa membaca bahwasanya seseorang yang punya latar belakang kriminal dengan pembunuhan sejumlah itu, kalau ya dijawab dengan jawaban yang salah, itu bisa nanti berimbas sesuatu yang negatif pada dirinya. Itu tidak bisa membaca dia. Ini yang kadang kita bahasakan, kadang berbohong itu kadang boleh, ya, dengan tujuan yang lebih besar daripada jujur yang kita lakukan itu. Contohnya apa? Kadang suami istri, ya, suami istri, istrinya masak, ya kan, istrinya masak, sudah jelas istrinya ini apa, orang yang kalau dinyatakan masakannya tidak enak terus marah-marah seumpama, ya kita para suami ya bohong-bohong dikit tidak apa-apa gitu. Enak mas masakannya, enak gitu. Enak mas masakannya, enak gitu aja. Daripada apa? Daripada timbul suasana keluarga yang kurang enak. Nah, itu kadang bisa begitu gitu. Dan nanti di akhir hadis ini Imam Qurtubi juga memberi penilaian yang hampir sama dengan ini. Bahwasanya rahib yang pertama ini memang kapasitas keilmuannya belum mumpuni gitu ya. Kapasitas keilmuannya belum luas, tapi dia sudah terkenal alim dalam masyarakatnya. Nah, ini bahaya juga. Jadi sebenarnya dia belum layak menjadi tumpuan pertanyaan umat, tapi dia sudah masyhur sebagai orang yang pintar. Lah kemudian karena kekurangan ilmu ini, lantas kemudian di samping dia sendiri memang belum punya ilmunya, tapi di sisi lain dengan jawaban yang salah itu dia mencederai orang lain. Dia mencederai penanya, gitu kan. Kan harusnya tidak begitu jawabannya. Nanti dibuktikan oleh sosok kiai yang kedua, bahwasanya dinyatakan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi taubat kita dari dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Nah ini bahaya juga kan. Kadung terkenal kiai, kadung terkenal ustadz, kadung terkenal sebagai pimpinan jamaah katakan, tapi kapasitas keilmuan masih kurang. Tapi kapasitas keilmuan yang masih kurang itu sayangnya tidak disertai dengan semangat ngaji, tapi justru disertai dengan keberanian memberi fatwa tanpa berlandas ilmu. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang mau taubat dibilang gak iso, gak ada taubat, itu patahnya bisa, Dan ini pelajaran bagi kita semua ya. Makanya kita ini tidak berani mengeluarkan fatwa, tidak berani mengeluarkan jawaban sebelum kita mencari referensi jawaban yang ada. Kenapa ya? Karena kita tahu diri, kita ngajak bahwasanya kita ini bukan mustahil, kita ini bukan sosok yang memiliki otoritas dalam menjawab permasalahan agama. Lalu kita mencari sosok-sosok yang bisa kita jadikan sandaran dalam beragama, ya itu. Kalau kita di NU, kita punya tokoh-tokoh yang ada di Bahsul Masail NU. Kalau kita mau nanya MUI, kita juga ada ada kiai-kiai yang memiliki kapabilitas yang bisa kita percaya. Kalau kita di Muhammadiyah, ya ada banyak kiai-kiai yang di Majelis Tarjih dan seterusnya. Ya kita kembali ke kiai-kiai kita. Atau kembali ke karya-karya kiai-kiai kita. Kalau dalam rumusan kita ya urusan fikih, ya kita kembali kepada 4 madhab yang kita pegang, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Nah ini nanti Imam Qurtubi begitu, itu terus kadung terkenal kiai, kapasitas keilmuannya minim, tapi sayangnya dia berani berfatwa. Nah ini justru satu merugikan dirinya sendiri tadi itu, kan akhirnya dia dibunuh kan. Dia dibunuh gitu. Yang kedua, kalaulah tidak dibunuh seumpama,
dia ini mencederai orang yang mau kembali kepada Allah Ta'ala, tapi dengan jawabannya dia malah tidak jadi kembali karena diberitahu tidak ada pintu taubat. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kata Imam Qurtubi tadi itu menunjukkan qillati ilmihi wa adami fatonatihi, ilmunya sedikit, gak tapek cerdas gitu ya. Kenapa? Dia tidak bisa membaca psikologi dari penanya. Orang ini lagi pingin taubat dan punya basic membunuh, sudah teruji membunuh 99 orang, kok dijawab dengan jawabannya tidak memuaskan, ya mati pisan gitu ya, mati pisan gitu ya. Nah, ini bunuh diri namanya ya, bunuh diri. Mau istri sudah mau marah nanya, enak gak masa aku? Jawab jujur, gak enak, wis alamat ya, wis alamat. Alamat, tidak disopo ya, tidak diajak ngomong sekian lama, itu alamat itu ya. Boyo anu didik lah, enak. Lah kok makan sedikit? Tadi habis makan, nah begitu. Kok makannya sedikit katanya enak, nanti disimpan. Ini lagi buru-buru mau ada apa, begitu ya, begitu ya. Ya biar selamat ya, biar selamat. Faqatalahu faqamala bimi'atan. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia tidak puas. Pateni tapi tetap di hatinya. Ini namanya wis digaris Gusti Allah, dia memang bertaubat ya. Dia sehingga walaupun dijawab demikian masih tergerak hatinya untuk kembali ya. Bahasa sarahnya summa lam yazal lutfullahi ta'ala musahiban lidzalikal qatil. Baqiya fi nafsihi raghbah fi su'al an halihi. Famazala yakhutsuhu ala hadzal amri. Sekalipun dia ketemu wong kiai yang kurang pinter tadi, sekalipun jawabannya mengecewakan, tapi niat dia untuk bertobat tidak pudar. Ini pelajaran luar biasa. Niat taubat tidak boleh pudar ya, niat taubat tidak boleh hilang. Terus mencari jalan untuk kembali pada Allah Ta'ala. Sehingga kemudian summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu dia bertanya lagi, nyari lagi. Fadulla ala rajulin, lalu dia dikasih tahu sana ke ketua DKM kita ini ya, sana ke ketua DKM kita ini Al Mukarram Pak Prapto ini ya. An a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin, wah itu terkenal alim itu ya. Tanya itu Pak Yai itu wongnya alim, orangnya alim. Faqala, sama nanyanya, pakai bahasa innahu. Ada seorang laki-laki kata dia, innahu qatala mi'ata nafsin, ada seseorang yang sudah memakan korban 100 orang, sudah membunuh sejumlah 100 orang. Ya, fahal lahu min taubatin ay makbulah, kata salahnya. Bisa enggak seseorang ini mendapatkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faqala, menjawab na'am. Oh ya, bisa. Oh ini bisa ya. Tadi itu semangatnya itu apa tadi? Muraghiban fit taubah. Semangatnya itu harus mendorong orang untuk bertaubat. Semangatnya itu mumian, memberi isyarat dosa itu selalu kecil di hadapan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Naam, ya bisa. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah, jika ada yang bisa menghalangi Anda dari taubat Anda, dari dosa-dosa yang Anda lakukan, siapa yang menghalangi? Tidak ada. Mantap ini. Paman yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada. Nah, sudah. Setelah dijawab demikian, ya, apa yang sampaikan? Intolik, dinasihati. Intolik ila ardi kada wa kada. Lek sampean memang niat taubat sungguhan, intolik, you pergi ya, you berangkat ila ardi kada wa kada ya. Kamu pergilah dari tempat tinggalmu ke tempat ini ya, gitu ya. Ini juga ada pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau kita ingin bertaubat ya, karena kemudian kita ini kalau ndak pindah
kumpulnya ya pancet ambek wong-wong iku gitu ya. Kumpulnya dengan teman-teman sing wis kelakuannya kayak begitu, maka kita ini perlu meninggalkan komunitas di mana kita tidak bisa berbuat baik di sana. Nah, ini namanya semangat hijrah ya. Semangat hijrah, pindah. Ini kok nang saya di grup WA ini kok isinya ini aja ya, isinya kok ngomongin ini, ngomongin itu, kok tidak bener gitu ya. Sudah, intolik, pergi min grup WA ini, pergi pindah ke ila grup WA yang baik-baik itu. Oh, ini kenapa tujuannya, Pak? Kenapa tujuannya? Liyufariqadarul fasad wa ashabahu, supaya kita ini pindah dari komunitas yang tidak baik. Kenapa? Ya karena komunitas yang tidak baik itu gampang nulari ya. Sesuatu yang tidak baik itu kan gampang nularnya. Tapi lek baik, gak sampai gampang nular ya. Contohnya sakit lah gampangannya ya. Orang sakit pilek, saoma gampang seloro kabeh. Kalau saya ditulari seloro kabeh. Nah, nang pondok itu gudikan kabeh, biasa begitu. Jadi kalau jelek itu kayaknya gampang menyebarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu maka hijrah ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat di mana kita sulit untuk beribadah ke tempat yang kita mudah beribadah, itu penting sekali. Itu penting sekali. Maka jenengan lihat, hampir semua nabi itu selalu mengalami hijrah, ya, selalu pindah. Rasulullah dari Mekah ke Taif pernah, tapi sayangnya di Taif disambut lemparan batu. Rasulullah pernah menyuruh para sahabatnya pindah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan Rasulullah juga pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kita peringati di Muharram ini. Padahal kalau peristiwa hijrahnya enggak bulan Muharram ya. Peristiwa hijrahnya itu Rabiul Awal, kalau tidak salah itu Rabiul Awal. Tapi dijawab para ahli tarikh, azam niat untuk hijrah itu sudah mulai Muharram, maka peringatannya pada bulan Muharram gitu ya. Dan peristiwa hijrah itu luar biasa loh. Hijrah itu dari Makkah ke Madinah itu kurang lebih 380 km. 380 km ditempuh dalam 8 hari. Ditempuh dalam 8 hari. Itu luar biasa. Dan peristiwa hijrah itu juga mengajari kita untuk cinta tanah air ya. Sering saya katakan Rasulullah itu ketika meninggalkan Makkah itu ya, di antara dawuh beliau yang menunjukkan kecintaan beliau pada Makkah itu, beliau dawuh gini, wallahi innaki la ahabbu buqatillah ilayya. Demi Allah, wahai Makkah, kamu ini adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Andaikan aku tidak diusir, enggak dimusuhi lalu diusir oleh pendudukmu, makhrajtu, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Oh, itu nasionalisme itu cinta tanah air itu. Ya kita kan lahir di Indonesia, ya harus cinta tanah air Indonesia, itu nasionalisme. Dan begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah juga sangat mencintai Madinah. Beliau itu kalau habis tindakan, habis bepergian lalu pulang ke Madinah, begitu melihat bangunan Madinah itu, tali kendali hewan kendaraan beliau itu dipercepat. Kenapa? Karena ingin segera sampai di Madinah. Ini mengajari kita bahwasanya mungkin saja kita ini tidak lahir di Jakarta, kita tidak lahir di Bekasi, tapi kita itu hidup di Bekasi. Kita hidup di Jakarta, kita hidup di Depok, kita hidup di mana, dan kita berkarir di sana. Ya, kita juga harus mencintai tempat di mana kita dibesarkan, kita menjadi orang hebat, kita menjadi tokoh, kita menjadi orang kaya di situ. Ya, kita juga harus mencintainya, gitu ya. Ini Rasulullah Muhammad. Sudah ya. Jadi intolik ila ardi kada wa kada. Mas, kalau memang kamu serius mau taubat, you pergi ya, pergi dari daerahmu menuju ke daerah ini ya. Ada riwayat mengatakan ismuha Basra ya. Namanya Basra. Kenapa demikian? Liyufariqa darul fasad wa ashabahu alladzina kanu yu'inunahu alaihi madamu kadzalik.
ben kamu ini terpisah dari komunitasmu yang tidak baik tadi. Kenapa ya? Karena teman itu bisa mempengaruhi. Kita ngapalno dulu ya, ngapalno ala-ala dulu. Anil mar'ila tas'al wasal an qorini, gitu kan. Fa innal qorina bil muqorini yaqtadi, gitu. Anil mar'ila tas'al, kalau kamu ingin kenal rezeki, jangan nanya rezeki langsung. Kalau kamu nanya tentang rezeki kepada orangnya langsung, ke rezeki, ya mesti jawabannya api-api, gitu kan. Kalau rezeki sampean piye, orangnya baik, nggak mesti jawab aku ya baik, nah, aku baik, aku gini kan. Tapi kemudian terus kita nanya apa? Wasalan qorini, tanya temannya, kata di kitab itu, kalau kita kecil dulu ngaji gitu. Kalau kamu ingin tanya tentang rezeki, jangan nanya ke rezeki langsung, tanya ke Mas Marzuki, tanya ke Mas Pak Prapto, Pak Untung. Tanyakan itu, kan itu teman pleknya itu ya, temannya itu. Tanya ke temannya, kenapa? Fa innal qorina bil muqorini yahtadi, karena teman itu mengikuti temannya. Pas Marzuki baik, ya kira-kira rezeki baik. Pak Prapto baik, ya kira-kira rezeki baik. Pak Untung baik, ya kira-kira Pak rezeki ya baik, karena teman itu memiliki keterkaitan dengan teman-temannya. Nah, sekarang si lelaki ini yang punya kebiasaan membunuh orang hingga di angka 100 itu ditelusuri, ternyata komunitasnya juga jelek. Maka kata kiainya, intolik ila kata wa kata, wis kamu pindah ya, kamu pindah. Wah, ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, poin penting dari Imam Qurtubi. Wa bihadza yu'rafu fadlul ilmi alal ibadah. Bandingkan kiai satu dengan kiai yang kedua ini. Nah, yang kiai pertama tadi disebut apa? Rohib. Rohib itu apa? Pendeta. Orang yang hidupnya diisi dengan ibadah. Pokok ibadah, tapi gak sampai pinter. Terkenal soleh, tapi gak sampai pinter. Nah, ini. Sementara kiai yang kedua benar-benar pinter, gitu. Terus mana di antara ahli ibadah yang tidak pinter sama orang yang pinter ini hebat mana? Tinggi mana derajatnya? Tetap tinggi derajat ilmu, ya. Tinggi derajat ilmu. Ya syukur-syukur ya ahli ibadah dan berilmu gitu. Itu ideal, itu ideal. Jadi orang terkenal soleh tapi minus ilmu itu tetap punya unsur bahaya. Tadi itu wis kadung keceluk kiai, ya. Li'annal awwala ghalabat alaihi rubbaniyah. Ya, karena yang pertama sosok pendeta tadi itu sudah masyhur, ya, sudah terkenal sebagai ahli ibadah. Wa ghatarra biwasfin nasi lahu bil ilmi. Lalu manusia karena melihat kesolihannya menilai dia juga berilmu. Biasanya kan begitu. Orang terkenal solih biasanya juga kita nilai dia juga punya ilmu, gitu kan, kita ilmu. Nah sayangnya kemudian dia tidak jujur terhadap kapasitas keilmuannya. Ya mungkin saja dia khawatir orang akan berpaling dari memanggilnya yang awalnya tadi sosok kiai, tapi kemudian karena ternyata kok gak ngaku gak duwe ilmu, akhirnya ndak dipanggil kiai lagi, gitu ya. Sehingga kemudian fa'afta bi ghairi ilmin, lalu kemudian dia memberanikan diri menjawab, ya, berfatwa tanpa dasar ilmu. Lah berfatwa tanpa dasar ilmu itu fahalaka fi nafsihi wa ahlaka ghairahu. Di samping dia mencelakai dirinya sendiri, tadi ya dibunuh tadi itu, dia juga mencelakai orang lain. Coba andai kan si pembunuh ini lalu habis dibilang ndak ada taubat bagimu karena kamu sudah punya dosa sekian banyak, lalu dia ndak bertaubat, itu kan berarti si kiai ini memutus apa keinginan kriminalis ini untuk bertaubat gara-gara jawabannya tidak ada pintu taubat bagimu, gitu kan. Yang jawaban ini berangkat dari an ghairi ilmin, berangkat tanpa ilmu yang benar. Nah ini bahaya. Jadi dia sendiri terkena bahayanya, dan kecerobohan dia dalam berfatwa
membahayakan orang lain. Nah ini ya, jadi ya kita ini memang urusan ilmu ya kita nanya orang yang berilmu gitu ya. Dan kalaulah kita ini kepanggil kiai gara-gara tadi itu ya mungkin rajin jamaahnya, mungkin kesolehan kita. Saya sering sampaikan, ayo kita belajar amanah ilmiah. Kalau enggak tahu, kita beranikan bilang enggak tahu. Ya, kalau kita enggak ngerti, bilang enggak ngerti. Kenapa? Karena kita bilang enggak ngerti itu ada semangat kita untuk cari tahu. Semangat kita untuk ngaji. Itu bagus itu. Bagus itu ya. Nah itu. Imam Al-Qurtubi ini. Wasani kana mustaghilan bil ilmi fa wuffiqa lil haqqi fa ahyahu Allahu wa uhyiya bihi. Yang kedua itu masyghul bil ilmi, dia ngaji, ilmunya banyak. Lalu dengan barokahnya ilmu itu dia sendiri juga dapat barokahnya, jadi selamat kan, tidak dibunuh. Yang kedua jawabannya itu benar, sehingga orang yang tadinya merasa atau sudah diberitahu tidak ada pintu taubat, dia kembali taubat, dia semangat untuk kembali kepada Allah. Itu namanya ilmunya berkahi supaya orang itu semakin dekat dengan Allah Ta'ala lah itu ya. Jadi ini memang sering kita lakukan kan, sering kita tahu bahwasanya memang fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum ya. Kalau kita ngaji kitab Fadlul ilmi wal ulama itu begitu. Jadi keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, sekali lagi. Ahli ibadah tapi tanpa ilmu, terkenal solih tapi kapasitas keilmuannya rendah, itu adalah derajatnya lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Wah, ini sudah begitu dinasehati begitu. Apa nasihatnya? Intolik ila arti kata wa kata. Mas, lek kamu serius memang mau tobat, you pindahlah dari tempatmu ke tempat yang lain gitu ya. Kenapa kamu tak suruh ke sana? Ini alasannya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wala tarji ila ardika fa innaha ardusau. Ini loh Mas, sampean tak suruh pindah karena di tempat yang baru nanti itu, kata Pak Yai, inna biha unasan, di sana ada komunitas orang-orang yang ya'budunallah, orang-orang yang menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Orangnya solih-solih lah bahasa kita. Perkampungan di sana itu baik. Orangnya baik-baik, semangat ibadah nang Allah taala tinggi. Fa'budillaha ma'ahu, maka kamu nanti kalau di sana sing manut, sing bagus ibadahmu bersama dengan komunitas tadi, gitu ya. Jadi memang komunitas itu punya power untuk menjadikan kita lebih dekat ke Allah Ta'ala. Jadi ketika kita sendirian mungkin berat untuk beribadah, tapi ketika bareng-bareng bersama dengan orang-orang lain, kadang ibadah itu serasa ringan. Ya, contohnya gampang lah. Kalau kita lagi haji, lagi umroh, itu kan gampang sekali ya. Mau jamaah, udah, walaupun jaraknya jauh dari Masjidil Haram, hotelnya, berangkat, ya kena capek, gitu kan. Tapi begitu pulang, berat lagi, gitu kan, berat lagi. Kenapa? Komunitas. Kenapa? Karena dorongan power dari lingkungan yang lebih mendukung di sana daripada di sini. Ya itu. Kadang kan kita tidak terasa itu. Sejalan sekian kilo menuju Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram belum subuh, sholat tahajud, sholat apa, nunggu subuh lalu jamaah. Habis subuh tidak langsung pulang, entah tawaf, entah apa, gitu ya. Baru sarapan, itu gitu. Barang di rumah mau berangkat ke masjid, oh yo abot gitu. Nunggu komat ya kan. Komat baru datang, habis salam langsung pulang, enggak kok berwiritan itu. Maka kata ini intolik ila arti kata wa kata karena fa inna biha
unasan. Di sana ada masyarakat yang masyarakatnya itu ya'budunallah. Masyarakatnya ini tunduk patuh kepada Allah, maka melo wong-wong ikulah gamane gitu. Melo ikutono orang-orang itu ya. Wala tarji ila ardik, kamu jangan balik lagi ke kampungmu ya. Jangan balik ke tempat asalmu. Fa innaha ardu sau, daerahmu itu daerah jelek ya. Ya ini yang kita bahasakan apa? Inna syarafal makan bi syarafil makin ya. Suatu tempat itu baik buruknya tergantung siapa yang menghuninya. Ya. Nek penghuninya baik, tempatnya jadi baik. Nek penghuninya buruk, tempatnya yo buruk lah. Itu jadi kita yang mewarnai. Maka teman-teman, dimanapun kita berada, kalau bisa kita ini menjadi syaraful makin. Kita bisa menjadi penghuni yang memiliki kemuliaan, sehingga dengan keberadaan kita, tempat yang kita huni jadi mulia. Gitu ya. Mungkin di tempat kita dulu tidak ada masjid, maka kita bareng-bareng ngajak bangun masjid. Atau mungkin ada masjid, tapi kurang ramai jamaahnya. Ya kita bergerak, kita berusaha bagaimana caranya masjidnya biar ramai gitu kan. Alhamdulillah, kalau kita bisa begitu, maka tempat yang kita huni ini adalah tempat yang baik, dan kemungkinan karena kebaikan penghuninya itu bisa menjadi power, orang-orang yang datang pun juga orang baik gitu ya. Wala tarji ila ardik. Nah, kalau kita andaikan di sebaliknya, kita berada di daerah yang tidak baik dan kita tidak punya power untuk merubahnya, ya tadi itu intolik ila ardi kata wakada, pindahlah gitu ya. Ya, pindahlah fa innaha ardusau ya. Nah, dalam bahasa ini hebatnya ulama ya, bisa menarik pelajaran-pelajaran. Saya bacakan. Wa fihi tambihun ala wajhi istibdali tilkal ardi bi ardi. Orang itu tadi itu ada pelajaran pindah ke tempat yang lebih bisa berkembang dengan baik. Pindah ke tempat dia untuk lebih leluasa, lebih mudah, lebih baik dalam beribadah. Wa fihil inqita'an ikhwani syau' wa muqata'atihim madamu ala halihim. Nah, kalau kita punya komunitas yang tidak baik dan kita khawatir terpengaruh oleh ketidakbaikannya, ya kita pindah ke komunitas yang lebih baik. Wastibdari suhbati alil khair wal ilmi wassalah wal ibadah wal waro. Ya, kita berusaha mencari teman-teman yang baik-baik. Kata pujiannya gimana? Wong kang soleh kumpulono. Kenapa? Fa inna kulla qarinin yaktadi bi qarini. Karena teman itu nulari ke temannya. Nah, ini tadi itu ya. Sudah. Begitu dinasehati, karena emang niatnya kuat, dia benar niatnya ingin taubat, fantolako, berangkat dia, berangkat. Hatta idana sofat toriko atahul mau. Nah, begitu dia sudah melewati di tengah-tengah perjalanannya, ternyata garis Tuhan atahul mau, dia mati. Belum sampai ini, belum sampai. Sudah, kata hadisnya, fakta somat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Lalu kemudian malaikat rahmat sama malaikat adab ini debat ini ya, debat ini. Debatnya gimana? Debatnya faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmanya dawuhnya begini, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini, malaikat adab, jangan kau sentuh. Orang ini itu berangkatnya itu semangatnya taiban, dia taubat kembali kepada Allah. Mukbilan biqalbi ilallah, dia hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sentuh dia. Kata malaikat adab, buka iso. Innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia itu loh belum beramal baik sama sekali. Wah, ini. Nah, menurut Imam Qurtubi begini, dalam syarahnya Riyadhus Shalihin. Pertanyaan atau perkataan dari malaikat rahmat tadi apa?
ja'ata iban mukbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Laki-laki ini niat dia untuk meninggalkan daerahnya, untuk menuju daerah yang baru itu adalah niat taubat, lalu kemudian dia niat lillahi ta'ala. Ini kata Imam Qurtubi, wa hadza nassun sharih fi anna Allah ta'ala atla'a malaikatar rahmah ala ma fi qalbihi min sihhati qasdihi ila taubah wa qirsihi 'alaiha. Jadi malaikatur rahmah itu diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melihat niatnya seseorang. Ini dari teks ini Imam Qurtubi menghasilkan tadi itu pemahaman beliau, malaikatur rahmah itu diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melihat kadar niat seseorang. Tadi makanya bahasanya gimana? Malaikat adab, lelaki ini berangkat dari rumahnya, meninggalkan komunitasnya, menuju komunitas yang baru itu taiban, semangatnya taubat. Mukbilan biqalbi Allah Ta'ala, hatinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dia apa yang ada di hatinya. Tapi malaikat adab tidak tahu niatnya. Makanya dia ngomong, orang ini belum beramal sama sekali. Padahal dia sudah punya niat, dan niat itu bagian dari amal. Makanya kapan hari kita bicara hadis tentang apa, kalau orang itu punya kontak niat, punya keinginan melakukan kebaikan, sekalipun belum dilakukan, maka sudah dinilai baiklah. Niat yang baik-baik ini sudah diketahui oleh malaikatur rahmah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imam Qurtubi. Ya. Jadi itulah hebatnya ulama-ulama itu ya. Teksnya begini, tapi ada makna yang mungkin kita tidak sampai ke sana. Itulah barokahnya ngaji syarahnya dari ulama itu. Nah, kita baca terjemahnya saja ya, tidak sampai di titik itu. Nah, sudah, kita lanjutkan. Sudah debat, kata malaikat rahmah, dia orang baik, maka dia tak bawanya, biar dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat adab, gaiso, orang ini belum beramal, maka dia harus disiksa, ya kan. Nah, melihat demikian, fa'atahum malakun fi surati adamiyin faja'alu bainahum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat ya. Malaikat ini fi surati adamiyin. Malaikat ini dalam bentuk manusia. Nah, ini malaikat ya. Malaikat itu bisa bahasa Jawa itu mendo-mendo. Tahu mendo-mendo ya? Mendo-mendo itu apa ya? Ya berwujud layaknya manusia. Jin juga sama. Jin itu juga punya kemampuan mendo-mendo manusia. Dia menyerupai bentuk manusia. Itu malaikat punya kemampuan atas izin Allah tentunya. Jin juga punya kemampuan atas izin Allah tentunya. Oleh karena itu maka kita ini barangkali saja mimpi ketemu siapa, ya. Itu bisa jadi malaikat yang menyerupai manusia, tapi juga bisa jadi jin yang menyerupai manusia. Jin yang menyerupai itu juga begitu, ada jin yang baik, ada jin yang jahat gitu ya. Makanya kita ini harus sangat berhati-hati, terutama yang hobi-hobi gitu ya, nyari wangsit ya. Saya ketemu ini, ketemu itu ya. Yang penting bukan ketemu siapanya ya, tapi apa yang diberikan oleh orang yang menemui kita. Kalau isinya baik, insya Allah yang menemui baik. Tapi kalau isinya tidak baik, ya maka ya tidak baik juga yang menemui kita gitu ya. Nah itu. Nah ini malaikat itu fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Malaikat tentu diutus Allah Ta'ala ini dalam sarahnya ba'atallahu ilaihi malakan hakiman. Jadi malaikat diutus Gusti Allah untuk menengahi antara malaikat rahmat dengan malaikat adab ini, dan malaikat yang diutus itu fi surati adamiyyin dalam bentuk manusia ya, dalam bentuk manusia. Lalu bagaimana? Ngasih solusi gini.
Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu malaikat yang dalam bentuk manusia ini dijadikan hakam. Hakam itu apa? Penengah ya. Kalau ono wong tukaran ya, maka perlu ada penengah lah. Penengah ini namanya hakam ya. Penengah ini namanya apa? Hakam. Orang yang diangkat jadi penengah oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik gitu ya. Faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala. Solusinya gini katanya. Kisu. Yes, gini kata malaikat yang dalam bentuk manusia ini. Kisuma bainal aradhaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Wes ngene. Dengan ukur katanya. Lelaki ini lebih dekat kemana? Apakah dia lebih dekat ke kampungnya yang jelek-jelek tadi, atau dia lebih dekat ke tempat tujuannya? Nah, kalau dia lebih dekat kampungnya ya sudah, silakan disiksa. Ya. Kalau dia lebih dekat ke tempat tujuannya, maka jangan disiksa, biarkan dia diambil oleh malaikatur rahmah gitu ya. Faqasu, maka kemudian diukur, fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Ternyata diukur dia ini lebih dekat ke tempat tujuan. Dia lebih dekat dari tempat yang baik itu, tempat tujuannya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka kemudian dia diambil oleh malaikat rahmah ini. Lah ini muttafaqun alaih. Ini hadisnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Ini sepakat kesohihannya. Ini derajat, kalau bila mengaji hadis ya derajatnya paling tinggi, yaitu hadis yang muttafaqun alaih. Teman-teman yang sangat saya banggakan ya. Ini merupakan pelajaran kita yang luar biasa ya. Satu tadi itu, tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa itu besar jika dihadapkan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebesar apapun dosa kita, jangan menjadi penghalang kita untuk kembali kepada Allah. Jangan gitu ya. Jangan. Nah, itu penting. Terus yang kedua, kita perlu komunitas yang baik untuk menjaga stabilitas kebaikan kita. Kita perlu komunitas yang baik untuk menjaga keistiqomahan kita beribadah. Maka kita syukuri, kita punya rutinan ngaji bareng, baca hadis bareng di setiap seminggu sekali. Ini kita syukuri. Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan kegiatan yang baik. Ya, ini mudah-mudahan jadi keistiqomahan kita. Kalau ndak ada jenengan ya aku ndak mungkin kayaknya moco Sarah Riyadhus Shalihin gitu kan. Kalau ndak ada jenengan ya mungkin ndak baca istighosa, tapi barokahnya bersama jenengan-jenengan ini lalu kita baca istighosa, kita ngaji bersama, ini perlu kita syukuri. Kita perlu syukuri. Dan yang ketiga di antara pelajarannya ya, kalau kita ini belum kuat dengan godaan-godaan kemaksiatan yang ada, ya kita harus menghindar dari tempat-tempat di mana kita bisa tergoda untuk melakukan maksiat. Itu pengamanan saja. Pengamanan benda terjerumus dari tempat dari ibadah menuju kemaksiatan. Kita perlu untuk itu, untuk waspada ya, untuk waspada. Nah, sudah. Kita teruskan. Wa fi riwayatin fi sahih, ada riwayat redaksi lain, fakana ilal qaryah as-solihah aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha. Ada riwayat begitu. Jadi ketika diukur itu ternyata jenazah laki-laki itu hanya 1 jengkal lebih dekat ke tempat yang baik dibanding ke daerah di mana dia berangkat tadi. Selisihnya cuma 1 jengkal. Selisihnya cuma 1 jengkal. 1 jengkal itu selisih gitu ya. Walaupun sedikit itu selisih, ya minimal kita ini punya niat yang kuat, kita ini punya komunitas yang baik, ya itu sudah 1 langkah lebih maju dibanding hanya ingin tapi belum bergerak. Kita sudah mulai, itu penting. Ada titik pembeda antara kita dengan orang-orang yang tadi itu belum bergerak untuk taubat, menunda-nunda. Enggak, kita ini bergerak saja.
permasalahan nanti kemudian kita jatuh lagi dalam lembah kemaksiatan, ya tobat lagi. Jatuh lagi, ya tobat lagi. Jatuh lagi, ya tobat lagi gitu ya. Kayak gitu. Selisihnya cuma satu shiber, cuma satu jengkal ya kan. Dan kemudian yang menarik tadi itu, ada qaryah disifati dengan solihah ya, desa yang baik. Itu loh DKM-nya baik. Itu kan kenapa itu dianggap baik? Karena tadi itu inna syarafal makan bisyarafil makin ya. Tempat itu menjadi mulia karena kemuliaan penghuninya. Karena kemuliaan penghuninya gitu ya. Maka kita ini yang mudah-mudahan keberadaan kita di satu tempat itu menjadi apa? Menjadi sumber tempat itu mulia gitu ya. Wa fi riwayatin wa fi sahih juga ada riwayat gini, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi antubaiti wa ila hadhihi antuqarribi. Jadi Allah Ta'ala lah yang memang menyuruh apa? Menyuruh daerah tadi itu jarak antara tempat tinggalnya lelaki ini dengan keberadaannya untuk menjauh supaya jaraknya lebih jauh, dan itu untuk mendekat supaya lebih dekat. Itu Allah Ta'ala. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala karena barokahnya taubat tadi memang ditata oleh Allah Ta'ala. Ya apa carane ben masuk surga, ya apa carane ben dia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala semua. Yang menggerakkan kita ini Allah Ta'ala semua. Makanya yuk kita ini niat untuk taqarrub ila Allah. Di antaranya tadi itu. Niat taubat dari semua dosa. Niat kembali kepada Allah dari semua kealpaan dan semua kesalahan itu penting. Itu penting. Wa qala kisuma bainahuma fawajaduhu ila hadhi aqrab bisyibrin faghfara lahu ya. Jadi Allah Ta'ala sudah ditakdir lelaki ini digambar lebih dekat kepada tempat tujuannya sehingga dia lalu kemudian dapat ampunan. Wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwaha. Ada riwayat lelaki ini begitu mau meninggal maka dadanya dihadapkan kemana? Ke tempat di mana ia ingin menuju, yaitu ke tempat yang qaryah sholihah tadi, ke daerah yang baik. Ini menunjukkan memang dia itu nawa itu berangkatnya ke sana, niatnya serius. Lah itulah hadis tentang taubat yang kita baca malam ini memberi inspirasi yang cukup kuat. Kita ini harus segera bergerak, harus segera mulai untuk tadi itu menyongsong taubat kita supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Apa tadi contohnya? Contohnya satu, kita harus meyakini rahmat Allah lebih luas dibanding dosa kita sehingga optimis. Yang kedua, kita bergerak dari komunitas yang kita sulit untuk beribadah menuju komunitas yang kita mudah untuk beribadah gitu ya. Dan yang ketiga ya tadi itu pelajarannya. Kalau di antara kita ono sing keceluk kiai, ono sing keceluk ustadz, ada yang keceluk tokoh agama, maka kalaulah itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan kapasitas keilmuan kita, kita harus amanah ilmiah, kita harus jujur, tahu kita bilang tahu, tidak tahu kita cari tahu, jangan sampai kita memberi jawaban anjahlin, ngawur, itu semua bisa jadi mencelakai kita atau mencelakai orang yang bertanya kepada kita. Jadi ya enak kok, semua itu kalau kita jujur enak. Aduh, saya belum paham, coba tak cari tahu dulu, itu enak sekali. Dan menyatakan diri tidak tahu itu nisful ilmi. La adri nisful ilmi. Kita bilang tidak tahu itu setengah dari ilmu. Kita akhirnya cari tahu, gitu ya. Nah, saya kira itu Mas Marzuki dan teman-teman hadis ini. Dan hadis berikutnya nanti, ini hadisnya sangat panjang sekali, hadis tentang sahabat yang takhalluf, yang tidak ikut perang bersama Rasulullah di Tabuk. Hadisnya sangat panjang, itu sepertinya tidak selesai dalam satu pertemuan kayaknya hadis yang setelah ini. Hadisnya sangat panjang. Saya kira itu, matur nuwun, mohon maaf. Matur nuwun atas penjelasannya. Monggo bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan.
Jenengan pulang dari Lamongan kapan nih? Saya pulang Selasa. Selasa. Saya mau ketemu sama Pak Hendra itu, cuma nggak nutut. Saya kira Sabtu libur, maunya ketemuan hari Sabtu. Ternyata Sabtu harus rapat pleno. Akhirnya nggak bisa ketemu Pak Hendra. Oh iya. Iya. Lancar nih. Alhamdulillah. Oh ini Pak Hendra. Iya, maaf ya Pak Hendra, jauh-jauh dari. Iya, sama-sama Pak Yai. Nggak ketemu. Alhamdulillah. Baru sana lama Pak Yai, 3 hari. Lancar Pak Yai. Saya pulang Selasa. Saya pulang dari Lamongan Selasa. Alhamdulillah. Muter-muternya di sana Pak Yai, jalan-jalan maupun liburan di Jombang. Iya. Itu bocor di mana Pak Hendra itu kendaraannya itu? Kenapa? Hanya Oh, di bocor, itu ya? di KM 29 di mana? Pemalang Pak Yai. Oh, Pas itunya pecah di Pemalang itu siang itu sebelum Jumat itu. Jadi Pemalang bocor. Makanya malam ke sana Pak Yai, harusnya kan jam 7 nyampe, jam 11-an karena bocor dulu itu, keluar tol dulu, ganti ban dulu. Iya, saya lihat, wah ini pecah banyak Pak Hendra ini. Alhamdulillah selamat semua Pak Hendra ya. Alhamdulillah Pak Yai lancar, selamat. Alhamdulillah. G. Alhamdulillah. Monggo, yang lain. Ini ada bingung mau nanya apa ya? Ini cerita ya. Minggu depan juga cerita ini sama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan gini Pak Kiai. Ketika anaknya keponakan kita asuh, kita ambil anak angkat gitu ya. Memang dari bayi Pak Kiai. Nah itu kan secara, misalkan anaknya tuh perempuan Pak Kiai. Nah kita kan sebagai saudara bahasanya bukan muhrim gitulah. Nah itu bagaimana perlakuan kita ketika mandiin, ketika ngurusin lah pada intinya gitu. Apakah itu merupakan sebuah larangan atau bagaimana Pak Kiai supaya anak ini juga merasa nyaman dengan tinggal bersama kita, diberlakukan sebagaimana layaknya anak-anak gitu Pak Kiai. Sementara kita istilahnya hubungan apanya tadi, saudara apa tadi? Keponakan, anaknya ponakan gitu ya. Anaknya keponakan ya. Iya. Oke. Anaknya keponakan. Jadi itu apa itu Pak Le dengan keponakannya gitu. Oke. Oh, berarti mengasuh keponakan ya. Oke. Karena nggak mampu atau nggak, kemarin tuh ada pertanyaannya ke saya gitu Pak Yai. Itu kan sementara satu batalin, yang kedua bagaimana emang kita asuh gitu, kita ambil anak angkat gitu Pak Yai. Perlakuan kita bagaimana supaya kalau namanya anaknya perempuan, kita laki-laki mandiin apa dan lain sebagainya, merawat anak itu, apakah itu merupakan sebuah dosa kita melihat namanya aurat anak-anak gitu Pak Yai. Gimana Pak Yai? Oke, pertama memang dalam Islam itu tidak ada namanya adopsi dalam arti menghapus jejak nasab lalu dinasabkan pada kita gitu ya. Itu tidak boleh. Semua tadi ya anaknya keponakan atau keponakan yang diambil asuh oleh pamannya.
keponakan yang diasuh oleh pamannya. Apakah boleh lalu anak ini lalu dihilangkan jejaknya, nasabnya dari ayah kandungnya, lalu kemudian tertulis dia menjadi anak, nasabnya disambungkan ke pamannya, padahal paman itu bukan ayah dan ayah itu bukan paman gitu ya. Dalam Islam memang tidak boleh, tidak boleh seorang menghapus atau menghilangkan jejak nasab anak lalu dirubah ke yang mengasuhnya. Itu tidak boleh. Tapi kemudian bukan berarti kita tidak boleh mengasuh anak orang lain ya. Kalau mengasuhnya itu sebatas kita meramut, membiayai gitu ya, tapi unsur nasab kita tidak ada yang kita tutupi. Katakan tadi dikatakan ya, dijelaskan ya memang anak ini sejak bayi saya ikut saya pamannya, tapi dia tetap punya ayah namanya Fulan yang posisinya adalah saudara saya, katakanlah saya ini adalah pamannya, itu tidak masalah. Jadi saya ngeramut ponakan saya, katakan itu tidak masalah, sejauh saya terbuka bahwasanya anak ini adalah anak saudara saya, hubungan saya dengan dia adalah paman dengan keponakan, bukan hubungan ayah dengan anak gitu ya. Lalu kemudian anak-anak yang diasuh itu ya bisa jadi dia adalah mahramnya, bisa jadi dia bukan mahramnya, ya kan? Bisa jadi dia mahramnya. Di antara mahramnya cuma kakek ngeramut cucunya, ya kan? Terus paman ngeramut keponakan. Paman dengan keponakan itu mahramnya. Saya punya saudara perempuan. Kakak saya punya anak. Loh, anaknya kakak saya dengan saya itu mahram. Itu mahram ya. Saya punya kakak saya punya anak. Hubungan saya dengan anaknya kakak saya, keponakan dengan paman, itu adalah mahram. Ya. Nah ini kalau yang dirawat adalah mahramnya, ya maka ya batas aurat seperti mahram itu. Jadi mahram itu kan ya ada auratnya. Walaupun dengan anak juga ada auratnya itu kan. Anak kan juga mahram, ada auratnya. Apa auratnya? Baina surrah wa rubah gitu kan, di antara pusar sama lutut gitu ya. Lalu kemudian bagaimana merawatnya? Merawatnya ya kita rawat layaknya anak kita. Kita rawat layaknya anak kita. Lalu kalau mandiin ya kalau masih kecil kan tidak madinatul fitnah. Tidak ada efek negatif. Ya kayak kita mandiin anak kita itu sama sebenarnya, ada aurat tapi kan aman dan dia juga tidak bisa mandi sendiri kan, ya kita mandiin. Tapi begitu dia mulai besar kayak 10 tahun kita sudah mulai membatasi dia tidak tidur bersama kita, dia tidur dengan saudaranya yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu mulai usia 10 tahun ya kan. Itu walaupun dengan anak juga begitu. Walaupun dengan anak begitu. Kenapa? Ya walaupun itu mahram bisa jadi ada godaan dan ada kelainan. Nah ini kan naudzubillah. Maka diminimalisir dengan tadi itu. Ketika sudah 10 tahun sudah dipisah. Ya sudah. Makanya anak usia 7 tahun itu sebelum sampai ke 7 sudah mulai dilatih mandiri kan. Tamyiz itu ya, usia tamyiz. Dilatih untuk cawi sendiri, dilatih untuk mandi sendiri, sehingga nanti di usia yang 10 tahun sebelum balik itu dia sudah bisa untuk menyelesaikan kebutuhan secara mandiri, bisa ke kamar mandi sendiri dan seterusnya. Nah, karena sudah habis itu kemungkinan balik bisa usia 9 tahun, 10 tahun itu bisa balik gitu. Nah itu. Nah, apalagi kalau bukan mahramnya, jadi mengasuh anak orang lain, ya mengasuh anak orang lain. Nah ini juga menjadi sesuatu yang
yang harus kita jaga betul, jangan sampai kita terjadi hal-hal yang dilarang agama. Contoh tadi, saya ngeramut ponakan saya, ya, dengan saya mahram kan, tapi ponakan saya dengan anak saya itu kan misanan namanya ya. Apa misanan itu? Sepupu ya, sepupu. Sepupu itu kan bukan mahram. Sepupu itu kan bukan mahram. Jadi saya punya kakak, kakak saya punya anak, saya juga punya anak. Saya dengan anaknya kakak, paman, dengan keponakan mahram. Tapi anak saya dengan anaknya kakak saya, sepupu, ya kan? Sepupu, misanan, itu kan bukan mahram. Nah, kalau ini laki dan perempuan, ya kan harus dijaga betul interaksinya. Kasih tahu betul, ya. Kamu ini saudara tapi boleh menikah, ya, bukan mahrammu. Maka standar auratnya begini, ya, interaksimu dibatasi begini. Ya, itu penting sekali supaya tidak salah kaprah, tidak salah kaprah, gitu ya. Jadi memang mengadopsi anak dalam arti yang pertama tadi merubah nasab, kita tidak boleh. Di Islam tidak boleh, di fikih kita tidak boleh. Jadi merubah jalur nasab kita tidak boleh. Karena urusannya panjang itu, urusan nanti pernikahan walinya siapa, kemudian nanti ada hak waris. Ya mungkin hari ini orang tuanya miskin, tapi 10 tahun ke depan siapa yang bisa memastikan keberadaan orang tua tetap miskin? Jangan-jangan itu dia kaya gitu, yang rambutnya tadinya kaya jadi miskin. Tuh, dia punya hak waris dari orang tuanya. Itu kan jangan sampai ada pengkaburan nasab. Ini kita ndak menerima untuk itu. Tapi kalau sebatas menolong, saya menolong anaknya saudara saya biar bisa sekolah, ikut saya, itu tidak ada masalah. Tapi tadi itu dibatasi. Batasi ini siapa? Ini mahram atau bukan? Kalaulah dengan saya mahram, tapi dengan anak saya kan tidak mahram. Nah, itu nanti seperti apa? Apalagi kalau lawan jenis. Ya, dan tentu ini potensinya lawan jenis, ya, laki-laki perempuannya dibatasi. Dan semakin disembunyikan menurut saya, dan pengalaman yang ada, semakin disembunyikan suatu saat itu ketahuan. Itu nanti jadi bom waktu saja. Sehingga tadi itu yang merasa kaya ini adalah orang tuanya, kemudian ternyata enggak, itu juga belum tentu dia punya kesiapan mental untuk menerima kenyataan. Beda kalau dari awal sudah dikelirkan gitu ya, dikelirkan gitu ya. Situ Pak Prof. Jadi kalau keponakan dengan paman, keponakan dengan Pak D itu adalah mahram ya. Tapi anaknya Pak D ya, anaknya Pak D dengan dia sepupu itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Ngoten Pak Prof. Terus memang interaksi itu rawan ya, rawan. Sama kadang kita dengan sepupu kan gitu. Kayak dulur gonceng ngalor gitu, ternyata tidak mahram gitu. Tidak mahram. Nah, ini. Dulu kan kita udah ngaji apa dulu? Mahromiyah ya, mahromiyah, hubungan mahram itu. Bukan mahram. Nanti mahram toh. Terus kalau sampai tadi itu merubah pernasaban, membelokkan nasabnya, ya kakaknya dirubah, aktenya diikutkan, wah tidak berani kita tidak berani. Kenapa? Ya kita pahami akte itu kan menyatakan si anak ini anaknya bapak itu gitu. Kalau sampai terjadi perubahan, wah ini panjang dalam arti tadi itu hak perwalian, hak waris dan seterusnya. Nah, itu. Kalau mau ngasih biaya saja. Mama sekarang ini ada anak, banyak ada pondok anak, gitu ya, taruh di pondok dibiayai, ya, tetap dia hubungannya dengan orang tuanya. Kalau memang apalagi urusannya hanya ekonomi ya, kalau hanya urusan ekonomi kan kita bisa suplai kebutuhan dia tanpa harus tadi itu ada perubahan nasab dan seterusnya.
Ya Pak Yai, artinya kalau masih bayi ya mandiin ya apa sebatas masih bayi masih enggak masalah gitu Pak Yai. Mungkin karena emang nggak bisa mandi sendiri, Bapak. Ya walaupun tidak Syukur. diadopsi juga kami lah itu, kayak kayak perawat ngeramut bayi yang masih kecil, kayak tukang mandiin bayi kan tidak ada masalah itu, karena memang dibutuhkan gitu kan, memang dibutuhkan. Siap, matur suwun Pak Yai. Sami sami. Monggo, yang lainnya silakan. Tadi Pak Medi udah open mic kayaknya Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Yai, sudah dapat tambahan ilmu nih tentang taubat hari ini ya. Mantap Pak Medi. Sehat Pak Medi? Alhamdulillah Pak Yai sehat. Tadi terputus karena masih di dalam kendaraan. Alhamdulillah udah sampai rumah. Mantap. Ya. Pak Yai, kan besok Ya. di bulan ini sudah masuk bulan Suro ya. Apa Muharram. Siap. Di tanggal 10 itu ada puasa Suro. Iya. Tadi alhamdulillah pas lagi sholat Jumat saya dapat khotibnya itu sempat bawain khutbahnya tentang ibadah di tanggal 10 Muharram. Iya. Nah, di sini di dalam khutbah itu ada beberapa ibadah yang disebutnya bukan ini masih sunnah, tapi memang ada kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan di tanggal 10 ya. Nah, ini apakah tetap dilakukan di tanggal 10 tersebut atau memang hanya hanya dikhususkan di tanggal 10 Muharram tersebut atau di tanggal 9, 10 dan 11-nya ya. Ini yang tadi saya nggak bisa nanya karena khutbah Jumat ya. Tapi fokusnya kan di tanggal 10 Muharram. Seperti itu Pak Yai. Mungkin dari Pak Yai bisa ada tambahan lagi Pak Yai terkait tanggal 10 Muharram itu Pak Yai. Siap. Atur suwun Pak Yai. Sami Pak Medi. Jadi memang Muharram ya. Kalau penanggalan kita mulai tanggal 19 ya. 19 mulai masuk Muharram. Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan ya, termasuk al-asyhur al-hurum. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab ya. 4 bulan ini dan Muharram ini termasuk salah satunya. Dan bahkan dalam katakan di Lataiful Ma'arif katakan di sana ada yang ditulis sebagai hadis Rasulullah, puasa yang terbaik ya. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan itu ya puasa di bulan Muharram. Maka lalu berlomba-lombalah kita banyak-banyakan ibadah di bulan Muharram, diantaranya puasa. Nah untuk puasa katakan, untuk puasa di bulan Muharram ini monggo saja. Yang mau 1 bulan penuh ya silakan. Yang mau tanggal 1 sampai 10 ya silakan. Mau tanggal 9 dan 10 saja ya silakan. Mau tanggal 10 saja yaitu Asyura juga silakan. Itu untuk apa? Untuk puasa. Jadi memang karena Muharram ini merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dan nas hadisnya begitu. Puasa yang terbaik pasca atau setelah puasa di bulan Ramadan adalah bulan Muharram ini. Lalu kemudian banyak amalan-amalan yang dimudawamahkan, dilanggengkan, diteruskan, diistiqomahkan oleh beberapa orang dan banyak orang, diantaranya menyantuni anak yatim ya, tanggal 10 Muharram ya. Kalau pertanyaannya apakah boleh menyantuni di selain tanggal 10, tentu sangat boleh. Tentu sangat boleh. Tapi kemudian ada yang biasanya ya di hari lain ya menyantuni, tapi di hari 10 Muharram lebih lagi menyantuninya, monggo-monggo saja.
Pada prinsipnya kayak Sayyiduna Ibnu Abbas itu kalau dawuh dari 12 bulan yang diciptakan Gusti Allah itu ada 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya Muharram itu. Maka semua kebaikan yang dilakukan ini di bulan-bulan yang mulia ini memiliki nilai plus dibanding di bulan yang lain. Semangatnya itu saja sih. Jadi mau tilawahnya yang dinaikin, mau menyantuni anak yatim yang dinaikin, atau puasanya yang dinaikin, monggo-monggo saja. Tapi terkait tanggal-tanggal tadi ya memang ada yang khusus ya, kayak namanya Tasua ya memang khusus 9 Muharram. Asyura ya memang khusus 10 Muharram. Kayak kalau Dzulhijjah, Arafah ya khusus 9 Dzulhijjah, Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Tapi kalau amalan-amalan yang tidak terikat dengan tanggal, katakan menyantuni anak yatim, qiyamul lail, katakan, ya monggo saja. Dilakukan setiap hari ya baik. Dilakukan di tanggal-tanggal tertentu ya baik gitu. Yang penting tadi itu, kita berusaha untuk memperbanyak amal itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan tadi ada yang edisi spesial hanya di tanggal-tanggal tertentu ya, kayak tadi kayak puasa. Ya, sama ada ibadah yang terkhusus di tempat, tidak terkhusus di tanggal, katakan kayak tawaf gitu ya, khusus di Masjidil Haram. Tawaf ya, tawaf sunnah itu kan bebas, asalkan tempatnya di mana, di Ka'bah gitu ya, di mengelilingi Ka'bah itu, mau sa'i dan seterusnya. Jadi ada ibadah yang terkhususkan dengan tanggal, waktu, ada yang terkhususkan dengan tempat gitu ya. Ada yang khusus tanggal dan tempat, kayak haji itu kan khusus tanggal dan tempat. Tanggalnya jelas, dan tempatnya juga jelas, tidak boleh di selain tanggal-tanggal tersebut dan tidak boleh di selain tempat yang sudah ditentukan. Nah itulah fikih ya, itulah tataran aturan dalam beribadah. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, ada apa yang terjadi di 10 Muharram? Nah, ini banyak sekali keterangan-keterangan ulama yang menyatakan memang di bulan Muharram itu banyak terjadi hal-hal yang besar dalam sejarah agama kita, ini banyak sekali gitu. Tapi kemudian tadi kalau diisi dengan apa, monggo saja. Yang penting baik, tidak maksiat, silakan. Tapi kalau tadi ya Tasua ya memang khusus 9 Muharram, Asyura ya khusus 10 Muharram. Tapi biasanya tadi itu 10 Muharram santunan anak yatim, monggo saja. Mau apakah hanya itu 1 tahun sekali, ya monggo. Tidak apa mau setiap hari, ya monggo. Setiap bulan sekali, ya monggo. Karena menyantuni anak yatim tidak terikat dalam hari dan tanggal itu. Secara singkat ngoten Pak Medi. Baik Pak Yai, terima kasih penjelasannya Pak Yai. Sama. Alhamdulillah. Ya. Tadi juga nggak sengaja ternyata ya dapat khutbah seperti itu ya. Ya nambah pengalaman juga buat mengingetin, oh ya ini udah bulan Muharram. Sebentar lagi ada satu momen yang hanya terjadi setahun sekali ya, tanggal 10 Muharram ini ya. Iya, 10 Muharramnya. Iya. Ya. Matur suwun Yai. Amin. 10 Muharram pas hari Jumat ya. Oh. Ya. Apa biasanya di sana? Santunan ya? Sama ya, santunan ya? Sami. Santunan yatim. Apa? DKM ngadain apa ini? Ngopi bareng kayaknya ya. Nyumbang mawon nih. Oh, nyumbang. Buat acara lah itu. Sekarang di Jombang itu Bupati ini menginstruksikan kalau agenda-agenda di pendopo atau di Masjid Agung harus ada santunannya. Mau Isra Mi'raj, mau Maulid, mau apa, pokoknya acara-acara yang di pendopo, acara-acara di Masjid Agung itu diawali dengan santunan anak yatim. Nah itu monggo-monggo saja. Oh ya baik menyantun anak yatim. Kita siap. Kalau mengadakan. Semua proposal masuk pasti kita ada oleh-olehnya ya. Wah, mantap. Insya Allah tanggal 6 Agustus Pak Yai. Kenapa? 10 Muharram? Boten niku. Pak Prapto santunan.
Santunan, mantap. Di mana Pak Roto? Di masjid Pak Roto? Santunan Di yatim rumah, atau di janda rumah. Pak ya itu? Kode Pak Medi. Kalau yatim kan ada jandanya Pak Medi. Iya, Ngeri, iya. ngeri. Bagus, bagus, bagus. Berat Ini maksudnya bahasanya. gitu Pak Medi, mancing para kakap. Kalau manggil anaknya, ibunya datang Pak Medi, tenang. Alhamdulillah benar. Iya, 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 iya. Berat ini bahasanya ya. Pakai ditegesin nih Pak Medi. Saya. Ya, monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan terbesit tadi menarik ketika ngambil kisahnya orang yang sudah berlumuran dosa tapi tetap dibukakan pintu Allah. Sebenarnya insight dari diterimanya tobat kita ya, itu apakah kita bisa merasakan? Mungkin kan kalau khusyuk itu kan kita mungkin mencoba untuk memikirkan hanya ilahi Robi pada sholat. Mungkin insight dari pentaubatan kita itu dianggap diterima oleh Allah itu apa ya? Mungkin Niku ya. Iya, ini berat ini ya. Dan kita tidak dituntut untuk itu. Ya. Kita ini disuruh taubat ya, fatubu ilallah ya, taubatan nasuha. Ya, kita ini diminta taubat, hasilnya diterima atau tidak itu urusan Allah Ta'ala ya. Tapi yang jelas wajazaul ihsan ilal ihsan. Ya, kebaikan itu selalu melahirkan kebaikan setelahnya ya. Jadi kalau taubat kita lantas melahirkan amalan-amalan yang baik itu besar kemungkinan sebagai salah satu tanda kalau taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kalau setelah taubat itu kita kok masih bermaksiat lagi ya, gampang dong kita taubat lagi gitu aja, kita taubat lagi. Yang penting jangan sampai natijahnya, hasilnya itu terus kita terus gak taubat-taubatan, jangan sampai itu yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari. Kenapa? Katakan kayak tadi ya cerita orang membunuh sampai 100 itu madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab jumhur yang kita ikuti adalah apa? Taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Pintu taubat tidak tertutup baginya. Itu yang saya kira harus menjadi ruh dari semangat kita, bahwasanya jangan sampai kita ini terus meniupkan keterputusasaan untuk tidak mau kembali pada Allah Ta'ala. Permasalahan hasil ya sudahlah. Bahasa ekstrim sebab terima gak terima tidak masalah, yang penting saya sudah bertaubat gitu ya. Dan ini cukup menjadi catatan baik kita selama di dunia ini, yaitu kita taat, disuruh taubat, just taubat gitu saja. Permasalahan hasil wallahu alam, Allah Ta'ala yang menentukan gitu. Karena khawatirnya nanti kalau kita ukur kok itu diterima, akhirnya malah tidak mau taubat gitu ya. Karena rumusnya kayak tadi itu, taubat, kok maksiat lagi ya taubat maneh. Kok maksiat lagi ya taubat maneh, kok maksiat lagi ya taubat lagi gitu ya. Sampai di titik apa? Titik kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Setidaknya tadi itu kita selalu kembali. Kalau saya begitu saja kalau harus memastikan diterima, wah ini berat. Siabi. Nggih. Mungkin cukup ya Niki ya. Siap. Ini mudah-mudahan kita dikasih hati yang selalu ridho dan selalu bertobat kepada Allah ya. Amin. Dan disadari. Ya, monggo ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العلي العظيم اللهم يا الله مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله يا ميسر يسر لنا كل عسير ويا مدبر دبر لنا كل عسير ويا مسهل سهل لنا كل عسير بجاه البشير النذير اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعدنا وإياهم من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sedaya. Yen pamit sedaya. Nggih. Nggih, pangapunten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pak Dusun nganjuki. Pamit. Siap, sami-sami. Ngapunten. Ya, Monggo. pamit ya. Parang pamit nggih. Monggo nderaken. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.